Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. This is the final match, last ride. Kita akan menghadapi Nottingham Forest di City Ground Stadium, kandangnya Nottingham Forest di akhir pekan ini di matchday ke-38. Laga ini adalah laga penentuan apakah Chelsea bisa masuk ke UCL spot atau enggak, dan tentu menentukan nasib kita untuk shaping the team, shaping the club di musim depan dan musim-musim berikutnya. Karena tentunya UCL akan sangat mempengaruhi banyak faktor, terutama pendapatan dan transfer pemain. Kira-kira bagaimana pertandingan ini akan dilakukan oleh Enzo Maresca dan para squad Chelsea, dan siapa aja starting line up-nya, bakal gue bahas full detail di video kali ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Woo! Kalian merasakan deg-degannya? Kalau gue sih sangat merasakan deg-degannya. Mungkin video ini akan tayang di hari Sabtu, karena pertandingan di hari Minggu ya. Tapi gue dari hari Sabtu ini sudah merasakan feel deg-degan untuk melawan Nottingham Forest di City Ground Stadium. Tapi gue yakin sih Chelsea akan menang di pertandingan ini, karena fun fact, kita juga pernah berjuang sampai matchday ke-38 di musim 1920 ya, undernya Frank Lampard. Saat itu kita melawan Wolverhampton dan kita berhasil memenangkan pertandingan itu 0-2 di kandangnya Wolverhampton, dan kita berhasil mengunci UCL spot di musim itu untuk musim depan. And you know what? Pelatih Wolverhampton pada saat itu adalah Nuno Espirito, dimana dia akan kembali di matchday ke-38 ini tapi sebagai pelatih Nottingham Forest ya. Dan gue punya feeling sih kita bakal menang gede ya di pertandingan kali ini. Karena gue merasa Chelsea sudah memiliki antitesis untuk melawan tim-tim low block seperti Nottingham Forest ini ya. Dan seperti yang kita tahu, Nottingham Forest ini adalah tim yang punya defense yang sangat solid. So far mereka punya 67 atau 69% tackle yang berhasil dimenangkan oleh para pemain bertahannya sepanjang musim ini. Dan mereka hanya kebobolan 45 gol sampai ke matchday 37. Nottingham Forest ini juga punya umpan yang paling sedikit di Premier League ya. Jadi kebanyakan mereka memainkan counter attack yang sangat efektif. That's why mereka berhasil masuk ke 7 besar Premier League di musim ini, karena sebelumnya Nottingham Forest ini menurut gue bukan tim papan atas ya. Jadi itulah kenapa gue cukup yakin kita akan memenangkan pertandingan ini, karena tipikal-tipikal tim seperti Nottingham Forest ini Chelsea sudah sangat sering melakukan pertandingan melawan tim setipe seperti ini ya. Walaupun Nottingham Forest ini punya pemain-pemain yang sangat cepat, yang punya fisik yang bagus ya. Mereka punya goal scoring winger yang luar biasa, terutama Callum Hudson-Odoi, mantan pemain kita, yang kita juga tahu punya kemampuan lari yang sangat cepat, dribbling yang sangat bagus, dan akurasi shoot yang luar biasa dari luar kotak penalti. Tentu Callum Hudson-Odoi ini akan menjadi ancaman tersendiri ya buat Chelsea di pertandingan kali ini. Cuma gue nggak akan menyerah. Gue sangat yakin kita pasti menang, karena Nottingham Forest sendiri belum menunjukkan tren yang positif ya di 5 pertandingan terakhir. Mereka hanya mampu memenangkan 2 kali pertandingan dari total 5, dengan 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Chelsea dari 5 pertandingan terakhir kita berhasil memenangkan 4 kali dan hanya 1 kali kalah melawan Newcastle United ya. Jadi selama Anthony Taylor tetap sesuai dengan kaidahnya sebagai wasit yang objektif, gue merasa Chelsea masih bisa menang ya. Kecuali dia tiba-tiba mengeluarkan kartu merah di pertandingan ini untuk Chelsea, nah itu gue nggak, udahlah. Berarti kita emang udah finish ya, udah done.
Karena Anthony Taylor sendiri ini kita tahu punya reputasi yang cukup tidak enak ya untuk fans Chelsea. Karena hampir di setiap pertandingan yang dipimpin oleh Anthony Taylor ini kita selalu dirugikan. Entah itu ada pelanggaran besar yang tidak di-call atau penalti yang dilewatkan atau bahkan kita mendapatkan kartu merah ya. Di beberapa pertandingan itu kita juga sempat mendapatkan perlakuan seperti itu oleh Anthony Taylor. Sudah sempat juga ditegur oleh persatuan wasit ya di FA situ, cuma entah kenapa gue masih tetap nggak yakin apakah Anthony Taylor ini akan objektif memimpin pertandingan ini. Dan selain itu kita juga punya rekor yang bagus ya di kandangnya Nottingham Forest ini. Jadi sepanjang kita bermain di Nottingham Forest ini hanya beberapa kali aja kita kalah. Tapi kita pernah dibantai juga sama Nottingham Forest ini di City Ground Stadium ini di tahun 1991 di mana Nottingham Forest menang 7-0 dari Chelsea ya. Tapi itu udah lama banget. Gue berharap itu tidak akan terjadi lagi dan gue yakin sih itu nggak akan terjadi lagi di musim ini. Permainan Nottingham Forest sendiri harusnya nggak terlalu banyak revolusioner ya. Permainan low block dan counter attack template yang harusnya Chelsea sudah bisa mengantisipasi dan punya antitesisnya. Kita udah sering banget melawan tim-tim seperti ini di Premier League ya. Harusnya para pemain Chelsea juga tidak akan mengalami kesulitan. Dan di presscon sendiri Maresca sudah mengkonfirmasi bahwa Mark Yu dan Christopher Kuku ini udah kembali ya ke squad. Tapi kita belum tahu apakah Mark Yu atau Kuku yang akan dijadikan pemain starting line up atau bahkan dua-duanya tidak dimainkan. Tapi ini juga yang akan menjadi salah satu pembahasan kita di starting line up ya. Dan Maresca juga sudah mengkonfirmasi bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat penting di musim ini karena the last match ini adalah satu pertandingan yang bisa menentukan nasib Chelsea di musim depan. Dan dia juga mengatakan bahwa seluruh pemain juga mengetahui pentingnya pertandingan ini. Dan gue berharap semua fokus, semua melupakan masalah di luar lapangan. Dan ini saatnya Chelsea menunjukkan identitasnya sebagai satu tim besar di Premier League ya. Dengan memenangkan pertandingan ini. Ini dia starting line up gue. Untuk nomor 10 masih gue kosongin ya. Karena gue masih butuh pendapat kalian juga nanti di komen. Silakan langsung tulis saja. Tentunya buat goalkeeper akan dimainkan lagi Robert Sanchez. Tapi gue berharap ini adalah pertandingan terakhir Premier League buat Robert Sanchez. Karena di musim depan gue berharap Petrovic yang akan menjadi kiper nomor 1 kita. Dan Maresca harus dan wajib memberi kesempatan kepada Petrovic. Di backline 4 itu di sebelah kiri tentu ada striker kita Marco Correa ya. Top scorer di tahun 2025 ini. Tentunya Marco Correa ini akan berusaha sekuat tenaga menahan gempuran counter attack-nya Nottingham Forest ya. Di duo center back akan dimainkan Trevor Chalobah dan Niva Colwill. Tosin mungkin nggak akan dimainkan di pertandingan kali ini. Mungkin Tosin akan dimainkan di Conference League. Karena kita butuh pemain yang punya speed juga ya untuk mengimbangi permainan cepatnya Nottingham Forest ini. Di posisi bek kanan itu tentu our skipper Reece James akan dimainkan. Karena Reece James ini punya pengalaman dan skill yang sangat dibutuhkan untuk pertandingan sepenting ini ya di matchweek 38 ini. Dan gue yakin Reece James ini akan punya impact di pertandingan ini. Buat lini tengah tentu ini adalah dua pemain yang tidak mungkin digantikan. Ada Enzo Fernandez dan Caicedo yang saat ini menurut gue sudah menjadi pilar Chelsea di lini tengah. Dan Enzo Fernandez sendiri sudah dikonfirmasi oleh Maresca tidak akan ditransfer ke Real Madrid ya. Dan akan stay di musim depan di Chelsea. Dan itu gue harap bisa menjadi bahan bakar untuk lebih semangat di pertandingan di matchday ke-38 ini ya. Buat lini serang di sebelah kiri tentu gue yakin akan dimainkan Madueke.
Gua nggak tahu Sancho apakah akan dimainkan dari starting line up di pertandingan ini atau di Final Conference League atau bahkan tidak dimainkan di dua-duanya, hanya akan dimainkan sebagai pemain pengganti karena desas-desus yang udah beredar kan Sancho akan dibalikin lagi ke Manchester United sebenarnya kan. Jadi nggak ada gunanya juga untuk memainkan Sancho di dua pertandingan penting ini. Tapi Madueke menurut gue semenjak ditaruh di posisi kiri dia sudah menemukan fit in play-nya. Cuma dia belum bisa menciptakan GA ya. Tapi dari sisi composure, dari sisi permainannya gue melihat Madueke ini udah cukup matang di posisi kiri ini ya. Di posisi nomor 10 tentu akan dipasang Cole Palmer. Dan gue berharap Cole Palmer ini bisa menciptakan GA ya atau gol. Sebenarnya di pertandingan melawan Manchester United dia hampir aja menciptakan gol, tapi sayangnya Onana sangat overpower ya pada saat itu. Gue nggak tahu kenapa seluruh pemain Manchester United nih seakan-akan punya power lebih ya saat melawan Chelsea ya. Sayangnya akhirnya dia tendangannya bisa ditepis oleh Onana dan gagal menciptakan gol ya. Di pertandingan ini gue berharap dia bisa menciptakan gol dan bisa membawa Chelsea menang melawan Nottingham Forest ya. Di posisi kanan tentu akan ada Pedro Neto yang akan diplotting menjadi goal scoring winger karena dia pasti akan banyak melakukan inside forward, mencari GA, mencoba untuk mendistribusikan bola atau mencari celah ya. Dan Pedro Neto juga menjadi salah satu motor yang bisa membantu lini pertahanannya Chelsea karena permainan counter attack Nottingham Forest ini harus di stop dari final third mereka. Jangan sampai Nottingham Forest ini berhasil mengalirkan bola sampai ke half field ya karena akan sangat berbahaya. Karena mereka akan sangat cepat melakukan counter attack dengan seluruh skill pemainnya ya, dan kekuatan fisik pemainnya tentu itu akan sangat membahayakan lini pertahanan Chelsea. Nah, itulah kenapa Pedro Neto gue yakin akan dipasang karena dia punya kekuatan fisik dan defense yang cukup baik ya, dan memenangkan duel-duel di lini bertahannya Nottingham Forest ini juga cukup penting karena itu akan menjadi salah satu keuntungan buat kita ya. Nah, di posisi nomor 9 buat pertandingan ini coba gue tanya dulu buat sama kalian, kira-kira siapa yang paling pas untuk dimainkan di sini ya? Apakah Kuku, Gyu, atau Derek George? Tulis di kolom komen dan sebutin alasan kalian. Tapi gue akan memilih Gyu untuk dimainkan di matchday ke-38 ini karena kita butuh pemain yang punya fisik bagus untuk mengimbangi kerasnya pertahanan Nottingham Forest ya, karena Nottingham Forest ini juga punya, ya gue jelasin di awal ya, punya tackle yang sangat bagus di posisi bertahannya ya, 67 atau 69%, dan kita butuh pemain yang bisa melawan atau memenangkan duel-duel penting di lini bertahannya Nottingham Forest ya. Walaupun Gyu ini baru kembali dari cedera, gue belum tahu apakah dia udah siap atau enggak, tapi harusnya kalau sudah dikonfirmasi Maresca, berarti Gyu ini sudah siap untuk memainkan permainan di matchday ke-38 ini. Selain itu, Gyu juga mungkin bisa menjadi poros bertahan paling depan ya untuk menghentikan serangan counter attack-nya Nottingham Forest ini ya, karena ya pasti Gyu akan difungsikan untuk memenangkan duel, itu udah pasti ya. Jadi mungkin nggak akan ada GA dari Gyu, tapi mungkin fungsinya di pertandingan ini adalah untuk mengamankan area ya, untuk menangkan bola dan duel di posisi lini bertahannya Nottingham Forest. Nah, ini dia guys, starting 11 menurut gua. Gimana menurut kalian? Silakan kalian tulis di komen kira-kira seperti apa starting line up yang akan dimainkan oleh Chelsea di matchday ke-38 ini. Secara permainan tentu Chelsea akan sangat menguasai seluruh aspek statistik permainan ya. Penguasaan bola, shoot, passing, dan lain-lain. Karena Nottingham Forest sendiri punya rata-rata penguasaan bola kecil banget. Cuma 36% ya sepanjang musim ini di
Premier League, dan gue yakin Chelsea bisa menguasai pertandingan, tapi pertanyaannya apakah Chelsea bisa menciptakan gol atau enggak ya, karena itu yang paling penting, karena hasil imbang juga akan sangat berbahaya buat kita, karena kita akan sangat bergantung ke pertandingan Manchester United melawan Aston Villa ya. Untuk key player di pertandingan kali ini mungkin akan gue pilih Enzo Fernandez, karena Enzo Fernandez ini baru aja dikonfirmasi bertahan di Chelsea dan dia permainannya terus meningkat ya, dan gue merasa Enzo Fernandez ini punya spirit bergelora yang siap meledak ya, dan gue berharap itu akan meledak di pertandingan matchday ke-38 ini ya. Selain Enzo Fernandez, mungkin Cucurella atau James juga mungkin akan punya impact besar di pertandingan ini, dan tentu Palmer ya. Palmer gue berharap bisa GA juga di pertandingan ini, tapi yang akan sangat menonjol menurut gue Enzo Fernandez di pertandingan ini ya. Karena dia juga punya ruang yang cukup besar untuk eksploitasi pertahanannya Nottingham Forest, yang mengingat Nottingham Forest ini tim dengan umpan paling sedikit di Premier League ya. Jadi harusnya mereka nggak akan banyak menguasai bola, mereka akan main direct football dari lini bertahan langsung ke lini depan mengandalkan counter attack ya. Jadi di situ punya kesempatan Enzo Fernandez ya. Nah, untuk skor gue yakin 2-0 buat Chelsea ya. Jadi Nottingham Forest nih sekali lagi dia bukan tim besar, bukan tim papan atas. Mereka baru naik ke peringkat 7 besar Premier League musim ini. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena komposisi yang pas dan para pemain yang cocok ya. Yes, itu dia guys, match preview untuk pertandingan matchday ke-38 ini. Seluruh pertandingan akan dimainkan serentak ya, pukul 10 malam di hari Minggu, karena ini adalah the wildest end of season ya menurut Premier League, karena ada 5 tim yang akan memperebutkan posisi UCL spot di musim depan. Belum tahu siapa aja yang akan masuk, tapi gue udah membahas mengenai skema atau prediksi di akhir musim ini di video gue sebelumnya. Kalian bisa lihat di link ini ya. Jadi semoga apapun yang terjadi Chelsea bisa mengamankan posisi UCL spotnya ya. Dan kemenangan di Nottingham Forest match ini sangat penting buat Chelsea ya. Sampai ketemu lagi di match preview musim 25-26, karena ini adalah match preview terakhir buat musim ini. Setelah ini kita akan membahas mengenai Conference League Final dan pertandingan off-seasonnya Chelsea di Amerika. Itu kalau gue nonton ya, nanti kita coba lihat apakah itu semenarik itu atau tidak ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes dan komen, kasih pendapat kalian di matchday ke-38 ini. Jangan lupa juga buat subscribe supaya YouTube makin sayang sama channelnya Bridge of Blue. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Di video berikutnya, tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue. Up the Chelsea.